selamat malam dan juga selamat makan banyak-banyak untuk yang tadi siang puasa. Mumpung sekarang malam ini tidak puasa, makanya kita makan apapun yang ada, sak kenyangi, sak waras ya. Saya mulai streaming lagi ya. Dan kebetulan akhirnya ada teman yang mau join, jadi saya enggak cuma monolog, tapi bisa dialog, dan nanti kalau bisa tambah lagi ya jadi trialog. Kalau misalnya ada 4 orang ya nanti bisa jadi kuartet log dan selanjutnya. Oke, sebenarnya bukan agak bosen, tapi agak, apalagi tadi siang coba baca lagi kan, jadi ya makin pusing dan makin ngantuk, sehingga seharian tidur dan baru bangun agak sorean tadi. Oke, lanjutin lagi. Ini bukunya bukunya yang judulnya tadi apa dia tadi judulnya di The Cities and Culture, ya The Cities and Culture, atau kota-kota dan budaya. Oke, di kemarin dua malam, tengah malam saya sempat streaming dan masih ada beberapa jejaknya kemarin di dinding saya atau di wall saya, itu masih ada. Yang pertama memang saya berbicara tentang isi buku ini dalam arti cuma saya bacakan daftar isinya, sama saya tebak-tebak daftar isinya. Lalu kemudian malam yang kedua kemarin nyoba di introduksinya, dan juga sedikit salah satu subbabnya juga yang judulnya kalau nggak salah Urban Distinction, atau kalau saya sih menerjemahkannya aspek-aspek atau bagian-bagian yang ada di kota, atau apapun lah yang berkaitan dengan city atau kota itu tadi. Dan sedikit mengulas yang kemarin bahwa kota ya memang kota disebut kota kalau misalnya secara dogmatisnya didefinisikan sebagai suatu tempat dengan dengan jumlah populasi tertentu yang dibedakan dengan dengan desa, lalu dengan ciri-ciri karakteristik yang daripada ngulang sih sebetulnya silahkan lihat sendiri di di live stream FB saya masih terekam. Nah, kali ini yang bagian berikutnya setelah urban distinction di sini ya, mau nggak mau tadi siang akhirnya saya baca sedikit, yaitu urban association. Sebetulnya nggak tahu sini pertamanya urban association ini apa ya. Cuma nebak-nebak juga, association itu berhubungan sama sosial, berhubungan sama orang lain. Oh, ternyata mau nggak mau akhirnya tadi buka kamus, buka Google Translate, artinya pergaulan ala perkotaan. Nah, mungkin di sini bisa dilihat di buku sebetulnya yang bagian-bagian sedikit tentang salah satu ciri atau yang khas dalam pergaulan di perkotaan, urban association ini. Ya, di sini kayaknya semua orang atau antar individu ini selalu bergaul itu hanya yang ada hubungannya dengan ekonomi, semuanya digerakkan oleh kepentingan yang kepentingan yang bersifat komersial ya, yang bersifat komersial. Kalau ada ada kaitannya yang nanti akhirnya mendatangkan rezeki ya bergaul, kalau enggak ya bebas saja nanti ya
kesepakatan atau ngobrolnya, pergaulannya itu nanti dengan yang apa ya, mendatangkan rezeki, atau istilahnya kalau dalam apa ya, dulu pelajaran PKN atau PMP ya, ada asas manfaat itu loh. Nah, semacam itu. Kalau enggak bermanfaat, enggak apa namanya, kontrak individual itu, atau istilahnya ya pergaulan secara individu itu kurang apa namanya, kurang mungkin tidak transaksional. Untung sama untung, suka sama suka, ya untung sama-sama untung, sama-sama ya, baik itu untungnya apa namanya, untungnya commerce dalam arti secara finansial ataupun yang lainnya. Dan kalau tidak saling menguntungkan ya biasanya tidak terjadi. Kalau yang di apa namanya, menurut para sosiolog, kota ini, orang-orang kota atau pergaulan dalam kota ini dioposisikan atau apa namanya, dikontraskan ya, istilahnya berlawanan atau memiliki perbedaan dengan pergaulan di desa yang dasarnya mungkin ya sukarela, atau kemudian apa namanya, ya di sini sukarela, saling tolong menolong atau gotong royong di situ. Dan yang membedakan pola apa namanya, pola pergaulan antara di pedesaan dan di desa ya, di sini di desa ataupun di perkotaan ya, salah satunya seperti itu. Dan di sini lanjutin di yang menurut Fernantonis itu dia. Jadi apa namanya, kesepakatan atau ya istilahnya pergaulan tetap masih memiliki apa, hubungan sosial di sini. Kalau untuk masyarakat pedesaan ya di sini, ini terikat sekali atau sangat terikat sekali, walaupun hubungannya sukarela tadi, tapi sebetulnya sangat terikat dengan lahan yang dimiliki, ataupun juga ikatan kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi tidak sebebas di apa namanya, di kota, karena ada semacam ikatan moral dan lain sebagainya. Oke, nah di pedesaan ya tidak terikat dengan feodalisme yang kadang-kadang ya apa ya disebut bahkan mungkin kayak senioritas atau ya, nanti ada hal lain yang menentukan itu. Coba halaman berikutnya ya, di antara bentar, apa tadi kaitannya dengan migran? Tunggu, kalimatnya terputus. Oh, ini apa namanya, mereka yang bermigrasi ini dalam arti berpindah bergerak dari desa menuju kota. CTN mengakhiri apa namanya, hubungan dengan masyarakat, atau hubungan dengan komunitas atau masyarakat desanya yang tadi ya, pastinya ada hubungan kekerabatan dan juga hubungan dengan lahan, yang digantikan dengan contractual association di antara migran. Jadi apa ya, mereka tadi ikatan-ikatan yang ada di desa tadi udah lepas, dan mereka ngumpul sesama perantau ya, bisa kita terjemahkan perantau ya di migran di.
Nah, kemudian ketika sesama perantau kita juga akan melihat bahwa mereka itu merupakan ya mungkin buruh atau tenaga kerja yang ada di kota, dan hal ini yang apa namanya, yang memunculkan, akhirnya memunculkan pergaulan-pergaulan, membangun pergaulan-pergaulan di kota. Dan apa namanya, mereka mungkin juga akan berbeda cerita ya ketika ada hubungan antar individual tapi berbeda status. Nanti akan ada muncul hubungan-hubungan semacam apa namanya, hubungan-hubungan misalnya supervisor dengan karyawan. Status di sini jadi konsensus tertentu bagaimana pergaulan itu muncul, bagaimana bersikap, bertindak, lalu kemudian dengan misalnya di sini oke, katakanlah atasan lah, di sini dianggap bahwa statusnya berbeda. Coba jadi itu yang dibandingkan dengan pendapatnya si Richard Sennett yang mengenai rumah kopi itu, warkop itu warkop kah? Coba sambil dicek. Warkop itu ya kedai itu. Di warung kopi itu. Nah, memang ini kan dia tadi mau menggambarkan association-nya, mau menggambarkan pergaulan. Tapi mungkin bisa enggak ya dikatakan sosialita tadi kalau istilah sini. Association itu bangsa emak-emak Crazy Rich arisan ngono kuwi. Menengah atas. Oke. Jadi ketika di mungkin mereka bertemu di tempat kerja, mereka mungkin hubungan atasan bawahan, supervisor dengan anak buah, direktur dengan nah, di warung kopi ini semua kembali menjadi cair. Jadi langsung, nah makanya ada obrolan kampus dengan obrolan warung kopi itu bisa dibedakan, karena ya itu tadi menjadi cair, dan kelas sosial yang mungkin ada batas-batasnya di sini terhubung gitu loh, terhubung dalam arti mau ngomong kayak apapun mungkin bebas ya, nggak ada nggak ada peranata tertentu ala hukum, tidak ada semacam mungkin aturan-aturan tertentu, atau mungkin bisa jadi semacam unggah-ungguhi rapatek di pedulikan, pokoknya saling mereka tadi saling secara bebas saja saling ini ya, ngobrolnya intinya jadi lebih akrab lah gampangannya. Terus yang itu mengatakan si Peter Maris itu rapatek orang aku tambah plus.
Hmm, hmm, hmm. Tadi lebih feodal ya. Hmm. Nah, keadilan, hmm. Kesejajaran. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Nah, hmm. Ah, hmm, oke. Nah, di sini kayaknya bisa bisa dikatakan juga ya bahwa sebenarnya di sini ada semacam, nah ini mencerminkan sebetulnya apa yang berada di kota itu. Kan kita sering ketika kita mengatakan bahwa kita move on ke kota atau bergerak ke kota dari pedesaan ke perkotaan itu berpindah tempat, kan kita sering mengatakan migrasi jaringan hubungan antar tempat, atau di sini spatial trajectory, atau apa namanya, ada daripada ke ruangan, sebetulnya di sini seakan-akan mereka itu lebih lebih berubah, atau bukan masalah berpindahnya, tapi seakan-akan justru waktu yang seakan-akan berpindah. Dan di sini yang tak tangkap bahwa di situ yang berubah itu akhirnya manusianya yang jadi berubah, jadi lebih lebih urban dibandingkan apa namanya. Dan di sini juga aku nggak menerjemahkan ya, ini aku cuma merasakan pakai pakai film. Temporal di sini juga maksudnya ketika apa namanya, ketika itu dikatakan bahwa mereka merasa atau hal ini dipandang bahwa ketika karena di kota itu dianggap lebih 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 maju, karena mungkin ya ini apa namanya, ketika ketika kita melihat apa namanya yang tadi yang apa namanya yang udah nggak feodal lagi itu dianggap jauh lebih modern, atau melompati waktu, seakan-akan perkembangan yang suatu saat itu lebih menuju ke sana, sementara untuk yang desa itu masih seakan-akan kehidupan atau tatanan-tatanan masa lalu ya. Kira-kira kayak gitu enggak ya? Kota mewakili modern, sementara desa akhirnya jadi dilihat mewakili suatu hal yang tradisional. Iya enggak sih? Dan di sini coba sambil baca selanjutnya ya. Ini aku nggak feeling loh, aku orang nggak terjemahan loh. Dan di sini apa namanya keadaan kenapa dipandang tadi sebagai lebih pada pergerakan temporal dibandingkan dengan apa namanya spatial trajectory tadi, itu juga itu dilihat juga bahwa kerinduan masa lalu itu biasanya biasanya dilakukan dengan mencari pengalaman lain ketika mereka akhirnya pergi ke desa rekreasi. Dan itu seakan-akan tuh bahwa desa itu adalah masa lalu, jadi seakan-akan ketika apa namanya ada kerinduan pada masa lalu atau tempat asal, ini resonance apa namanya, resonance yang sering dikatakan kalau apa namanya, apa kemarin spasial
relasional spasial itu loh, ada keterhubungan terhadap tempat-tempat tertentu. Nah, di sini kalaupun mereka akhirnya pulang ke desa, itu seakan-akan mereka itu naik mesin waktu untuk pulang ke masa lalu. Ya saja nih podo karo atau seperti ziarah dan ada kerinduan, karena biasanya yang ya taruhlah yang biasanya pesen makanan ayam atau ikan itu tinggal langsung pesen. Ada pengalaman masa lalu bahwa kadang-kadang kalau misalnya mau bakar ayam biasanya di sayur dan lain sebagainya, tapi ketika pulang mereka ingin bakar ayam, mereka ingin dia nangkap sendiri, nyembelih sendiri lalu bersama-sama, dan itu jadi apa namanya, luar kota atau wilayah pedesaan yang tidak di luar kota tadi itu merupakan apa ya, merupakan sumber atau tempat-tempat di mana ketika mereka mencari itu tadi rekreasi, dan dari sini juga itu tadi mereka punya punya hubungan historis gitu loh. Jadi ya pokoknya ketika rekreasi pulang itu mereka ada semacam balik ke masa lalu. Dan ya ini tadi ditekankan bahwa seakan-akan kondisi modern, kondisi kekinian itu jauh atau cenderung dianggap berada di kota dibandingkan di desa. Walaupun nanti untuk realitasnya seperti apa bisa dilanjutkan di sini. Terus kemudian jaringan yang secara itu jadi apa, semacam apa ya, bikin terkiang-kiang dan ada semacam impian-impian yang dari abad 19 di sini. Maksudnya ini kayaknya melihatnya secara struktural bahwa yang namanya kota itu antara kota dan desa itu seperti memiliki jenis kelamin gitu loh. Kota itu jenis kelamin, luar kota atau pedesaan itu lebih berkarakteristik feminin dan menjadi urbanisme yang sangat-sangat patriarki. Ini lompat loh ya, ini langsung dari ngomong apa tadi jadi lebih ke arah kita membicarakan strukturnya loh tadi. Itu tuh kuliah makanya ngobrol rasa ngandung saya gaya banget deh sok di dosen gue. Iya aku ya ora apa-apa atau gue lu banget nah. Status sosial punya dominasi iya mereka punya jasa. Apa patron klien?
Hmm. Hmm. Iya, apa bukan cuma berlibur tapi berhibur. Nah, tempat mencari hiburan lah itu ya, bersenang-senang lah. Nah. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Ya, oke. Jadi hmm, 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 hmm. Perempuan. Nah, ya PMN. Hmm, hmm, dari produksi terus anggapannya seperti dapur gitu loh, kan belanjaan-belanjaan untuk makanan berasal dari desa. Hmm, 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 hmm. Dari desa. Hmm, 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 hmm. Oke. Lalu ya maskulinitas berarti apa namanya, barang-barang elektronik, pabrik, lalu kemudian ilmu pengetahuan, dan seakan-akan desa itu jadi domestiknya, sementara publik merupakan kota, dan di sana juga tempat bertemunya banyak orang yang kok apa namanya, interaksinya jauh lebih cepat, lebih lebih disruptif dibandingkan yang ada di desa yang mungkin bergaulnya cuma dengan itu aja, wacananya dengan itu aja. Dan ya itu kira-kira untuk menjelaskan eh, ya oke, tadi dikatakan dikotomi, dan itu sebetulnya apa namanya, yang sering disebut struktur struktur atau struktur feminisme itu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oke, yang dijelaskan di bawah ini yang barusan saja kita apa sempat kita diskusikan, apa sih kita eh, obrolkan tadi. Melonnya atas. Terus yang utopianisme itu coba dibacain deh. Nanti aku saya bahas, supaya aku saya mau coba. Aku saya terjemahkan, aku saya mau coba. Tahu nggak utopianisme? Utopianisme itu adalah bayangan apa ya, sesuatu
seorang utopis itu artinya seorang pemimpi lah, atau sesuatu yang dikatakan jauh lebih baik, surga yang berbeda dengan kata distopia yang artinya seperti neraka, kacau, chaos, itu distopia. Sementara kalau apa namanya, utopia itu ya harapan-harapan yang sangat-sangat gila bayang, seperti misalnya kalau ke kota nanti mau makanannya jauh lebih enak, pakaiannya lebih bagus-bagus, apa namanya, ada pengen apa tinggal beli, dan lain sebagainya yang sebagai wujud utopia tadi. Ngapa mah guyang guyu? Saya ingin hubungannya karo settlement cek bariki kita ya. Aku ora krungu ya. Sebentar dia. Udah. Oh, di unmute. Oh, mesti sisi gue. Ngeluarin ingus mesti ya. Menggilani ada nanu ya. Iya tadi, oke. Utopia. Tak kira orang ngomong apa-apa karena orang ngerti ya, jebule ngerti. Ngerti toh? Ngerti ndak? Ben utopia. Aku ngertinya Ben utopia itu yang apa namanya, ngisi OST film 7 Manusia Harimau. Saya nyanyi gue toh. Mana mungkin rumput tetangga itu. Oh, itu Republik ya. Aku yo radong. Jadi, oke. Sebentar. Oke ya, yo. Aku pokoknya seneng rebutan. Demokratis. Dan mereka yang akhirnya apa namanya, mereka yang bisa mendominasi bukanlah orang yang berstatus tinggi, tapi orang yang punya bargaining power besar di sana. Ya oke, faktor kekuasaan juga sih. Nafkah. Mengandung hasil. Hidup terjamin.
Hmm. 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 Kelompok-kelompok tertentu aja yang bisa mengaksesnya. Hmm. 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 Sebagaimana ketika di perkotaan. Hmm. 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 Nah, di perkotaan. Oke. Padahal kenyataannya bagi banyak orang ya nanti akhirnya kayak filmnya Atem Rizka itu, ibu tiri tak sekejam ibu kota. Dan sebetulnya impian-impian itu kan yang utopianya itu, nah impian-impian seperti nanti kalau ke kota bakalan bisa kaya, bisa kerja. Lalu tapi memang iya, maksudnya kesempatan-kesempatan kerja itu banyak. Nah, perputaran uang cepet. Hmm. Iklan anu Agung Sedayu Group itu, rumah-rumah real estate. Bahkan bikin reklamasi itu yang ada bikin pulau yang nggak ada pulaunya deh. Nah, hmm. Nah, ada pedesaan di tengah perkotaan gitu kan. Hmm. 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 Pulang kampung. Untuk maning kampung di Budaya. Hmm. Tapi aku hmm. 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 Transaksional terjebak, dan akhirnya ya terjebak rutinitas kerja. Nah, hmm. Yang lebih sehat itu tadi, yang layak. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ya ada harganya soalnya semuanya hmm. Walaupun sok-sok kan ono sing njalukan to. Njaluk ditraktir ngono kuwi. Heeh. Heeh. Oke, lanjut kah? Iki wis belum. Kowe kan mau banter banget le maca. Oke, perumahan transport ruang. Oke, berarti saya mau ngomong ke yang dibicarakan Dian tadi itu ya. Oke. Lanjut. Ini tentang mimpi-mimpi kota, tentang bahwa eh, ibu kota atau sebuah perkotaan itu di sini dibayangkan ya seperti ibu muda lah, dan tapi ternyata ya tak ibu tiri tak sekejam ibu kota itu tadi. eh Pikir nanti oh di sini sebentar Pak, diklik nggak bisa. Oke, ini geser ke berikutnya. Nah, di sini apa namanya? Ini tadi kita mulai ada tujuan bahwa kota itu sebetulnya emang kayak semacam diperuntukkan untuk eh, didesain untuk apa namanya, membentuk masyarakat atau komunitas-komunitas urban industrial untuk ya untuk lebih bagus itu kan. Ini Andrew yang saya EM ini tadi. Dan di sini enggak tahu ya, kalau mungkin di sana sekarang udah begitu bagus ya, karena pemukiman-pemukiman kumuh yang kayak di apa namanya, kayak di Indonesia sekarang, tempat-tempat tinggal para pekerja, para buruh pabrik dan lain sebagainya kan sangat tidak layak. Dan itu pada abad 19 loh di Inggris, pada saat revolusi industri itu ya yang kita alami sekarang ini sebetulnya kalau mau dilihat. Dan di sini memang ada sebuah sebetulnya ada apa namanya, ada sebuah perencanaan untuk permukiman yang layak, lalu kemudian lebih modern dan lebih apa ya, lebih sophisticated di sini. Nah, ini yang tentangan gimana nih di the privilege expertise ini, apa namanya, apakah mereka yang sudah setelah perang dunia, ya setelah periode perang dunia mungkin agak pada mapan ya, karena revolusi industri, setelah revolusi industri itu ada perang dunia, terus dicoba deh. Dan apa namanya, seakan-akan di sini kota itu adalah di mana para pekerja, apa namanya, munculnya atau lahirnya para pekerja atau para worker ini di perkotaan. Terus makanya yang pertama adalah apa nih, persatuan apa, perdagangan dan apa namanya, seakan-akan oke, ini apakah artinya bahwa pertanian itu tidak apa namanya, tidak seperti revolusi industri dan apa namanya ini pada abad 19 seakan-akan nah ini yang mungkin di sini nanti ini yang memunculkan kelas pekerja, mobilisasi massa, lalu kemudian muncul apa namanya, orang-orang kritis dari masyarakat. Aku malah bayangkan anak-anak kelas pekerja yang muncul terus jadi apa namanya, jadi para anak-anak punker yang di Inggris dan Jerman ya, karena latar belakangnya kayaknya masyarakat yang seperti ini kan. Halo, terpental kok di mau mute.
Di mute kah? Enggak kedengeran suaramu barusan. Kita harus ngomong banyak tapi enggak kedengeran. Ah. Dan ini konteksnya kayaknya revolusi industri loh ya. Abad 19. Ah. Hmm. Digerakkan oleh otomatis ono kayak lah. Nah, modern. Hmm. Nah, banyak esnya. Sementara kita teknologinya masih es Shanghai. Iya, di di statusnya Crazy Rich itu loh. Di foto-foto Instagramnya itu. Hmm. Kita digitalnya kan binomo. Ya baru sebagian juga. Kita. Ya misalnya kita berdiri di jalan aspal terus jalan sendiri kita. Kereta cepat. Pelayanan publik. Jadi wong yang katanya udah digital aja masih butuh cap basah sama tanda tangan basah gitu, terus digitalnya diupload, terus tapi masih ngirim berkas-berkas, belum bisa paperless, masih apa namanya, masih tetap mengandalkan kertas kok. Nah kan berarti masih belum sudo. Bahkan mungkin malah involusi, karena ketika kita kan rata-rata pada takut perubahan yang baru itu, kayaknya masih takut deh, bikin pusing gitu, mungkin karena belum bisa dengan cepat adaptasi dengan kondisi yang begitu disruptif. Kamu mau contohnya tekan ngendi di wis rampung urung ngalahin si atas. Itu tadi yang bangsa mesin-mesin tadi ya. Nah tapi itu bagian bawahnya itu kayaknya munculnya ini apa namanya, yang ya kelas buruh, partai buruh dan lain sebagainya kan, kesadaran di sana itu yang melatari ibu apa namanya itu kehidupan seperti ini. Yang para migran, para migran sebetulnya.
di perkotaan dan atau kalau enggak merantau bareng-bareng nanti yang pasti ketika dia di daerah tujuan di kota itu mereka akan cenderung mencari apa namanya orang-orang yang secara kultural dekat dengannya, baik itu apa namanya satu daerah mungkin satu bahasa, dan nah di situ sentimennya akan muncul dan sebetulnya terbentuknya persaudaraan. Dan seandainya mereka akhirnya di kota ada gotong royong, ada semacam mana sebetulnya kembali menggunakan nilai-nilai apa namanya nilai-nilai tradisional mereka, kerinduan mereka itu diterapkan di sini. Dan itu justru itu kuncinya apa namanya mereka berkomunitas, mereka beraliansi untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar. Nah itu makin makin mempererat juga. Iya. Mm, Senasib sepenanggungan, lalu kemudian walaupun kemudian ketika itu di perkotaan nanti ya tentu saja ada dimobilisasi lebih bagi mereka yang tahu bagaimana karakteristiknya seperti itu, nanti secara politis mereka seringkali dimobilisasi. Makanya apakah benar para pembentuk partai buruh yang berkiprah di politik baik itu di Inggris dimanapun, apakah itu mereka juga orang-orang dari buruh? Belum tentu. Oke, nah ini oke, tadi tentang migran. Nah sekarang ini untuk bagian yang apa namanya bagian agak akhir dari paragraf pertama ini. Akhirnya di sini teknologi komunikasi, global technology ini tahun 2000 sekitar 2007 ini buku-buku ini itu di sana udah terjadi, dan mungkin baru terjadi di sini hari ini bahwa global communication technology ini telah mengaburkan ini perbedaan antara apa namanya desa kota ya, antara desa dengan kota di pusat. Karena biar bagaimanapun hari ini kita bisa mendengarkan kabar di pusat kota terjadi apa, walaupun hal itu juga katanya komunikasinya bagus tapi justru digunakan untuk mengkomunikasikan hoax juga biasanya. Jadi orang-orang desa bisa salah informasi ketika termanfaatkan seperti itu sih sebetulnya. Nah kemudian the idea of village as site community in middle class influence. Oke, menurut R.I. Paul ini gimana menurutmu gitu? The idea village, you know, Paul 1975. Paul ini the idea of village as site community as apa namanya, dan ini tetap apa yang karakteristik pedesaan yang masih ada di ini justru sebagian besar ada di kelas menengahnya. Lebih ke pendapat ini.
kelas menengah di desa ya, dibandingkan realitasnya. Lebih berbasis community. Dan di sini tadi yang mencirikan solidaritas tadi kan ya, yang mereka bawa dari ideologi pedesaan mereka. Dan ini memang bener loh, apa namanya, dalam apa global migration pun hal ini tetap sama loh. Nyatanya ketika hmm, 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 nah, hmm, 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 tapi apa namanya, makanya langsung katut NII karena tidak punya ikatan yang lain. Nah ya ya makanya tertentu yang berdasarkan apa berkan nggak relate sama regional community gitu. Berbasis apa? Hmm. Nah, hmm. 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 Dan jangan lupa ideologi, kepercayaan, keyakinan, dan misalnya sama-sama percaya genderuwo terus dia berkomunitas. Hmm. 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 Atau berdasarkan hadis. Hmm. Nah, oke. Hmm. Hmm. Dugem. Hmm. Hmm. Bukan berdasarkan tempat asal atau. Nah di sini juga yang selalu ku pertanyakan akhirnya bagaimana eh, budaya atau kebudayaan itu kan pasti kalau dalam orang-orang di luar kita yang mengkaji, yang sempat mengkaji kebudayaan kan pasti budaya itu cenderung seni, budaya itu cenderung terikat pada letak geografis tertentu atau tempat asal atau bahkan etnis tertentu. Tapi ketika di sini kita mungkin tidak berbasis etnis lagi, berbasis tempat oke, tapi apa namanya yang kita pertanyakan kadang-kadang kan apa nama budaya itu berbasis etnis, tapi ternyata ada misalnya industrial culture gitu atau apa namanya. Ya kalau yang baru sih seperti misalnya ketika Spratly mempertanyakan budaya perempuan penjaga bar itu udah bisa dikatakan budaya yang bukan lagi terikat oleh label-label etnis ataupun tempat. Jadinya akhirnya di sini memang ya apa namanya itu tadi bahkan mungkin bisa berdasarkan aktivitasnya, hobi dan juga ya ada yang pasti ketika itu masyarakatnya itu udah mekanis dan udah organis ya berdasarkan tadi commerce tadi, berdasarkan
sesuatu apa namanya kepentingan-kepentingan komersial yang sehingga apa namanya menggerakkan kehidupan mereka, menggerakkan mereka dalam berkumpul, berkelompok dan berserikat. Oke, ini how about retorika tentang pembangunan perkotaan ini kayaknya menarik juga. Ini kayaknya mempertanyakan sesuatu. Ya di mute lagi po. Oh enggak, oke. Kesel po? Capek? Ora. Oke. Kesel. Masalahnya ketika aku yang baca itu cuma berdasarkan imajinasiku loh. Aku kadang-kadang nggak nerjemahkan. Tapi memang beranjak dari kata kunci yang ada di buku ini sih. Oke, di sini rhetoric of urban development which actually apa ini? Extol, bukan extol, bukan peralatan lagi. Kayak servam gitu. Oh ya, berarti masih ada kaitannya dengan utopia tentang kota kan. Dan ini sebuah cara untuk mendeskripsikan apa ya, gerbang apa batas-batas apartemen blok yang semakin meluas, lalu kemudian apa yang dimulai sejak abad 17 ya, sejak zaman Victorian. Nah toh balik sejarah meneh toh, padahal yang pertama udah sampai ke Sumeria kemarin, ini sekarang balik ke abad 17 zaman Victoria. Oh ini dalam zaman Victoria ini nanti kan ini kaitannya dengan moralitas yang ada di perkotaan ini kayaknya. Jadinya apa namanya? Moralitas, terus kemudian perumahan, lalu kemudian mendesain bagaimana apa namanya? Karena perumahan publik yang apa namanya yang dianggap ideal di sini adalah sesuatu yang teratur dan ini akan membentuk stabilitas, karena mungkin permukiman kumuh itu nanti dianggap sebagai sesuatu yang meresahkan, dan ini biasanya yang diserang adalah suburb yang dikatakan ridiculous atau kacau balau ya, walaupun tenane susah diatur, susah untuk penataan kota dan lain sebagainya. Nah ini seangel gue ini DE si James Donald yang bukan bebek ini mencitasi apa namanya Michel Foucault. Gue langsung tak klik gitu apa itu berpendapat bahwa suatu wilayah yang modern ini apa namanya secara rasional ini terdiri. Nah modernitas ini berkaitan dengan kekuasaan, the power, dan bahwa ini berarti state di sini diterjemahkan negara di. Kalau biasanya Foucault mengatakan state ini negara. Kalau konteksnya Foucault ya, jadi negara yang modern ini selalu menggunakan apa namanya rasionalitas. Nah ini kan banyak apa namanya ya, walaupun untuk sementara kita sering melihat bahwa kekuasaan itu yang digunakan sangat-sangat tidak rasional karena iso diapusi untuk status quo, dan apa namanya itu merupakan alasan sebuah negara dan apa namanya good governance, pemerintahan dan juga kebijakan. Iya kebijakan, bukan mempolisikan tapi kebijakan, mempolisi. Mbok yo kadang-kadang Gojek ngono lho, latihan ben sesuk nek aku serah dadi konten kreator urung monetisasi itu ada yang melanjutkan sampai monetisasi. Guyu nek mic-e di mute ya ndak kedengeran toh ya.
Oh iya, soalnya yang mana? Ah, iya. Oh, sih wingi-wingi idealisme yang penting cerita, yang penting ngajar. Tapi ini membuktikan bahwa aku tidak terlalu komersil apa mementingkan monetisasi. Kalau seandainya monetisasi ini pasti tak uploadnya neng YouTube, tapi nyatanya kita live streamnya di di Facebook kok. Itu ya iso sih dimonetisasi, tapi aku kurang ngerti caranya. Dan juga sebetulnya kita juga ndak streaming ke YouTube ya karena sering nge-lag dan masalah infrastruktural baik ya. Dan iya isih sudo sudo AI sudo AI. Nah, sekarang tadi ketika power tadi loh, ini kaitannya sama power ini adalah mengkelaskan dan mengidentifikasi populasi. Nah, disinilah maka kita mengkotak-kotakkan sesuatu divide et impera gitu loh, dia apa maksudnya memecah belah sehingga power itu bisa atau kekuasaan itu bisa tetap terus dipertahankan. Oke, saya ini jatahmu iki apa Donald menulis ini, Donald bukan Bebek yang menulis ini. Surveillance dari semacam mitigasi ngono kuwi, mengantisipasi atau menyembuhkan atau memulihkan. Nah yo pokoknya pemajuan ngono kae lah. Jadi populasi menjadi target dari antara apa namanya iya kita surveillance itu kayaknya kok apa namanya pemberdayaan gitu loh, model-model gitu. Apa? Ha. Oh diawasi. Dimakmurkan, nanti sejahterakan. Iya. Enggak, karena itu lambang kekuasaan itu adalah memakmurkan sekaligus menekan mereka gitu loh, mengenyangkan mereka, lalu kemudian mereka gampang diatur. Nah. Hmm. 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 Ah, iya dan karena kalau udah disalahkan kan bisa apa namanya bisa menekan apa namanya menekan bisa mendominasi. Nah arahnya ke sana ini Foucault apa namanya tadi cheating. Nah disejarahkan supaya tunduk dan juga eh, hmm, ya objek eksploitasi sesuatu yang bisa dideterminate gitu loh kayaknya. Nah, dan juga di sini aku terlintas dalam pikiran itu apa namanya bagaimana kita apa di sini kekuasaan kan konon kabarnya oke yang dijanjikan pasti mensejahterakan, tapi di sisi lain nanti ketika mereka akan melakukan surveillance itu pengawasan pengaturan menegakkan hukum dan lain sebagainya itu nanti kadang-kadang jadi alasan lah aku rasa sejahtera karena orang manut kalian itu tidak sejahtera ya karena kalian itu anti pembangunan lalu kemudian tidak mendukung pembangunan. Nah kadang-kadang kan hal-hal seperti itu secara power itu bagaimana memobilisasi
masa. Oke, saya lanjutnya tentang ekspansi Eropa pada abad 17. John Pickle ini geografi nih, geografi humanistik. John Pickle. Kapan-kapan kita baca buku yang John Pickle ini menarik. Geografi fenomenologi. Oke, lanjut. Kakean karep dan kakean saya pengen diwocok. Apa? Ini kan apa? Iya, untuk memanipulit kan. Menentukan kebijakan, lalu kemudian saya tinggal dalih. Kebijakan jadi karena begini maka dibegitukan, karena nganu dianuin. Nah, ngono-ngono kan penentu kebijakan. Jadi untuk landasan-landasan tertentu. Setengah. Ono landasan apa jenenge intelektual apa maksudnya suatu kota. Halo? Siapa yang bisa mencelat aku atau dia? Oke, pelan-pelan saya lanjutkan sambil nunggu apa namanya Mbak Dian kembali masuk. Nampaknya disconnect. Oke, di sini tadi ya apa namanya hasil-hasil dari kajian atau pendataan secara statistik atau seperti sensus, seperti survei ketenaga kerjaan kalau misalnya kayak di Indonesia begitu, itu dijadikan untuk landasan kebijakan. Dan karena data itu dikumpulkan secara ilmiah, makanya ya dianggap sah, dianggap legitimate atau istilahnya terlegitimasikan untuk di HA, lebih HA. Jadi seakan-akan tidak semena-mena, tapi berdasarkan ada datanya seperti itu. Tadi nge-lag Budi. Oke. Dan kemudian seperti misalnya kalau ini contohnya di apa namanya di Chicago atau Chicago. Kalau Chicago itu kayaknya daerah di sekitar Jawa Barat. Chicago itu dekat sama Cianjur, Ciarunten dan sisi lainnya. Oke, apa? Iya. Lah, pengen jam piro? Kita batasi jam 12. Atau sampai ini aja, nanti terus apa namanya mungkin besok malam kali, apa yang namanya kaitannya dengan apa namanya yang membuat hot. Jadi ya iya yang bikin apa namanya bikin kota itu horny gitu kan, itu stimulation ya apa rangsangan kota. Nah, jadi ini mungkin bisa disebut nanti ya kita nebak-nebak dulu untuk berikutnya itu apa namanya apakah kalau kita nebak kan kayak semacam pull forces kan, bagaimana apa namanya sebuah kota itu memiliki daya sentripetal. Ora sih kualik ora tuh sentripetal
itu pull forces yang menarik segala hal dari apa namanya, dari segala arah, sehingga menjadi urban itu menjadi padat dan lain sebagainya. Yo yo, oke. Ya udah teman-teman, saya aja metu sih. Aku tak penutupan sih dan kita koyo anu ben kita koyo podcast tenanan atau kayak kayak anu. Sik iki piye carane? Oh, hentikan presentasi. Oke, saya kira apa live stream kali ini kita cukupkan sekian, dan ya semoga besok masih punya kalaupun bukan bahasa Inggris ya ya kita terjemahkan secara apa namanya, kita pahami aja secara apa namanya, bukan ngawur ya, secara sebisanya. Dan kalaupun ingin bergabung di sini juga ndak harus bisa ikut membaca, tapi paling enggak bisa ikut mengomentari, bisa ikut mungkin apa namanya menceritakan kasus yang ada di sekitar kita atau yang kita alami, dan caranya seperti itu aja untuk supaya ya ide saya supaya kita enak bisa baca buku bareng-bareng, saya lalu kemudian apa yang saya baca atau yang kita baca bareng-bareng ini mungkin bermanfaat secara lebih luas, walaupun ya semoga aja tidak menyesatkan. Paling tidak kita ada buku baru kita baca, ada buku kita baca, dan kebetulan buku yang secara acak saya pilih atau kemarin jadi apa namanya, jadi segala apa namanya sumber atau referensi yang kita bicarakan ya biar ada objeknya itu, jadi ngobrolnya itu sebetulnya kita boleh kok ngobrol kemana-mana, tapi kebetulan kita juga terbiasa tekstual ya dia. Nah, jadi apa namanya, jadi ini itu cuma untuk berpijak aja, cuma kita fokusnya kemana nanti, dan permasalahan-permasalahannya yang masih ada di sekitar sana, dan cuma digunakan untuk supaya kita punya pakem mengenai apa yang kita bicarakan. Dan ya paling tidak ada dasarnya, ada sedikit informasi, walaupun sebetulnya informasi tersebut sudah terlalu lama, tapi saya rasa ketika kita bicarakan di sini nampaknya masih aktif. Oke, terima kasih Mbak Dian, dan juga mungkin terima kasih juga kalau ada teman-teman yang nonton di sini. Dan ya Anda harus sekarang, besok bisa sambil nunggu sahur, nanti bisa besok sambil apa namanya menunggu buka puasa juga bisa. Oke, di sini saya Galuh Bayuarti dan juga Dian Ekwanti yang kebetulan malam ini mau nemenin saya untuk supaya saya tidak monolog di sini, atau paling enggak supaya saya tidak terlalu banyak berimajinasi ketika membaca buku. Dan ya kami mohon pamit dulu dan selamat malam. Dan mau yang untuk yang tidur ya silahkan tidur, karena untuk ketika besok sahur. Tapi untuk yang sambil mau nunggu sahur ya silahkan nunggu sahur, dan selamat untuk begadang. Dan kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa semuanya. Oke.